pertama, kurang exercise, kurang olahraga. Atau kalau olahraga pun berlebihan malahan, bisa 2 jam, 3 jam olahraga. Ya kan, itu juga nggak baik. Itu nggak baik. Ya, jadi olahraga yang paling baik adalah cuma 15 menit sampai 30 menit setiap hari udah cukup. Nah, tantangannya ya, dari pengembangan stem cell ini adalah bahan-bahan untuk membuat stem cell. Nah, bahan-bahan untuk membuat stem cell ini semuanya harus import. Jadi, hati-hati dengan stem cell yang berasal dari embrio. Dan yang kedua, stem cell yang disebut namanya pluripotent, nah itu juga berbahaya. Tetapi supaya kita di stem cell tetap bisa memperlambat atau menstop penuaan, tentunya harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat tadi. Selamat datang di Foy Talk. Mari bicara bersama Foy. Kali ini saya bersama Dr. Klintang M. Biomed, Presiden Direktur PT Bifarma Adiluhung. Kami akan berbincang tentang revolusi medis dan peran stem cell dalam pengobatan dan gaya hidup. Langsung saja kita berbincang dengan Dr. Sandi. Halo, apa kabar Dr. Sandi Klintang M. Biomed? Ya, dokter, langsung aja nih. Masih ada nih yang belum tahu apa itu stem cell. Apa sih manfaat dan kegunaannya? Ya, stem cell itu sebenarnya adalah, kalau bahasa Indonesianya adalah sel punca. Nah, stem cell ini sebenarnya sudah ada sejak waktu kita dibentuk di dalam rahim ibu. Jadi sebenarnya pabrik stem cell alami adalah rahim ibu. Nah, sungguh luar biasa ya, wanita itu ya punya pabrik stem cell, ciptaan Tuhan. Nah, stem cell itu terus berkembang, memperbanyak diri di dalam rahim ibu. Lalu kemudian berubah bentuk sel-sel ini menjadi 200 jenis sel, sehingga membentuklah organ tubuh yang lengkap seperti kita sekarang ini. Nah, setelah itu stem cell-nya ada di mana? Setelah kita lahir. Nah, stem cell-nya itu semua menempel di seluruh pembuluh-pembuluh darah kita. Nah, kerjanya stem cell sejak itu adalah setiap ada kerusakan, setiap ada peradangan yang terjadi pada badan kita, nah stem cell itu bekerja untuk memperbaiki. Jadi sungguh luar biasa ya, Tuhan memberikan suatu toko obat alami di dalam tubuh kita. Nah, sejak itulah kalau kita ambil stem cell-nya ini dari tubuh kita, lalu kita kembang biakan di dalam pabrik buatan manusia, nah itulah stem cell yang saat ini kita kenal. Lantas, apa nih yang membedakan stem cell dengan metode pengobatan konvensional lainnya? Nah, pengobatan konvensional itu sebenarnya kalau di dalam dunia kesehatan, itu ada 3 pilar yang pertama. Yang pertama adalah obat-obat seperti antibiotik, obat kolesterol, obat gula, gitu ya, yang disebut dengan obat-obat farmasi. Ya, obat-obat yang small molecule katanya ya. Lalu kemudian berkembang, muncul obat-obat yang berasal dari biologi. Biologi itu seperti obat insulin, obat eritropoietin, itu hormon-hormon, itu semua obat-obat biologi. Nah, yang pilar ketiga muncul namanya medical devices atau alat kesehatan. Seperti apa? Seperti stent jantung, seperti untuk total knee replacement, itu ya untuk mengganti logam di lutut. Nah, 3 pilar ini sudah berkembang jauh-jauh hari. Dan di dalam dunia kesehatan secara infrastruktur, regulasinya, itu semua sudah matang gitu ya. Nah, ketiga hal ini masih belum lengkap. Ya, sehingga muncullah pilar keempat di dalam dunia pengobatan di seluruh dunia atau di internasional. Yang pertama, yang keempat itu adalah sel terapi atau terapi sel. Nah, salah satu terapi sel ini adalah stem cell. Nah, dengan adanya terapi sel sebagai pilar keempat, itulah muncul pengobatan regeneratif. Nah, pengobatan regeneratif itu apa? Yaitu sesuatu pengobatan untuk penyakit yang sudah terjadi degeneratif seperti diabetes, stroke, Parkinson. Itu dengan pengobatan pilar keempat ini bisa terjadi reverse atau kembali ke keadaan yang normal kembali. Nah, itu disebut namanya pengobatan regeneratif. Nah, dengan demikian
dengan adanya pilar keempat di dalam dunia kesehatan, itu membuat menjadi harapan baru di dalam pengobatan penyakit-penyakit degeneratif, sehingga manusia bisa kembali sehat seperti sedia kala. Jadi itu sebetulnya menggantikan atau mensupport ya? Gimana? Nah, jadi pengobatan regeneratif ini di dalam dunia stem cell itu sebenarnya mensupport. Karena apa? Karena sel-sel tubuh kita secara perlahan-lahan semakin menua. Ya kan? Dengan semakin menua, sel-sel tubuh kita termasuk juga stem cell yang tadi saya sebutkan. Di dinding-dinding pembuluh darah kita juga menua. Nah, karena penuaan ini sehingga manfaat stem cell itu jadi berkurang untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tubuh kita. Nah, kalau hanya penuaan alami saja itu menjadi suatu hal yang biasa, semua orang pasti akan mengalami penuaan alami. Namun, yang merepotnya adalah penuaan yang dipercepat. Jadi penuaan alami berjalan dengan lambat, karena tergantung usia kita. Tetapi yang membuat dipercepat adalah ya pola hidup kita. Pola hidup kita apa? Ya, ada 3 hal yang saya cuman bisa rangkum ya, yang supaya mudah. Pertama, kurang exercise, kurang olahraga. Atau kalau olahraga pun berlebihan malahan, bisa 2 jam, 3 jam olahraga. Ya kan, itu juga nggak baik. Ya, jadi olahraga yang paling baik adalah cuma 15 menit sampai 30 menit setiap hari udah cukup olahraga itu. Nah, lalu yang kedua, pola hidup yang tidak sehat adalah makanan. Nah, ini yang paling repot ya sekarang ini dengan adanya makanan-makanan yang cepat saji dan mudah dipesan gitu kan. Nah, yang ketiga yang paling repot adalah pikiran, stres. Ini semuanya jadinya kalau namanya stres itu 80% percepatan penuaan. Makanya katanya saya dengar di FOI itu ada kalem ya. Nah, psikolog ya. Nah, ini membantu tuh supaya nggak gampang cepat tua. Nah, bergabunglah jadi anggota kalem ya katanya gitu. Iya betul. Ya, lantas sejak kapan nih Pak PT Bi Farma Adiluhung ini membuka layanan terapi stem cell? Nah, terapi stem cell di PT Bi Farma Adiluhung, Bi Farma Adiluhung ini adalah bagian atau anak perusahaan dari Kalbe. Nah, waktu di tahun 2006 melalui Stem Cell and Cancer Institute-nya, yaitu Research and Development daripada stem cell ini didirikan oleh Dr. Boon di tahun 2006, yaitu dengan penelitian-penelitian di laboratorium waktu itu. Selama 7 tahun dilakukan penelitian di laboratorium, jadi sampai tahun 2013. Apa itu stem cell, bagaimana cara mengembangkannya, dan seterusnya. Nah, tahun 2013 baru dibentuklah pabriknya, dibuat pabrik stem cell. Nah, pabrik stem cell ini karena adalah akan digunakan ke manusia, makanya harus ada sertifikasi. Nah, sertifikasi ini penting karena untuk menjaga keamanan dan kualitas daripada stem cell sebelum diberikan ke manusia. Nah, sertifikasi ini dikeluarkan oleh regulator yang resmi dari pemerintah Indonesia, yaitu melalui Badan POM. Ya. Nah, tahun 2013 sejak itu penelitian stem cell mulai berkembang masuk ke in vivo, yaitu ke hewan dan selanjutnya ke manusia. Nah, 2013 sampai sekarang pabriknya ada dan tersertifikasi oleh Badan POM. Ya, dari semenjak penelitian itu ya, apa sih tantangan utama dalam mengembangkan dan menerapkan terapi stem cell ini? Nah, tantangannya ya, dari pengembangan stem cell ini adalah bahan-bahan untuk membuat stem cell. Nah, bahan-bahan untuk membuat stem cell ini semuanya harus import dari luar. Didatangkan dari Amerika, dari Eropa, dan biayanya sangat mahal. Dan di Indonesia ketersediaannya masih terbatas saat itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang menyiapkan ataupun distributor yang menyiapkan bahan bakunya ini masih terbatas. Sehingga harga stem cell masih mahal. Berapa sih Pak mahalnya tuh? Nah, masih mahalnya sekarang ini kalau dilihat di masyarakat ya bisa harga 300 juta, 400 juta. Masih mahal. Karena apa? Karena bahan bakunya yang perlu kita import. Satu itu. Yang kedua adalah tantangannya adalah secara infrastruktur pabriknya. Nah, infrastruktur pabriknya ini harus 24 jam nyala terus.
untuk menjaga sterilitas daripada ruangan untuk memproduksi stem cell. Dan itu sangat mahal. Kenapa? Karena menjaga ruangan yang steril seperti itu dan 24 jam harus nyala sampai setahun tidak boleh mati. Kalau mati listrik gimana? Harus ada genset yang dalam hitungan 5 detik harus menyala, menggantikan, mensupport. Jadi tidak boleh mati sama sekali. Nah, itu sangat mahal juga. Yang ketiga adalah sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia itu mesti di-training, perlu pelatihan-pelatihan khusus. Nah, oleh karena itu sumber daya manusia yang ada di Indonesia sangat bagus menurut saya, karena saya lihat orang Indonesia sangat pintar-pintar untuk bisa di-training untuk membuat stem cell di pabrik yang sudah tersertifikasi oleh Badan POM ini. Itu trainingnya di Indonesia apa harus keluar? Trainingnya di Indonesia saja, bisa. karena itu training untuk uji supaya sumber daya manusia ini bisa memahami tentang sterilitas, bagaimana membuat stem cell yang baik, itu di training sama kita. Jadi berarti di Indonesia sudah bisa ya? Sudah bisa. Lantas bagaimana nih terapi stem cell ini bekerja dalam mengobati penyakit seperti ya diabetes, kanker, atau gangguan autoimun yang tadi dokter sebutkan? Ya, untuk pengobatan itu semua kita kembali lagi tadi stem cell yang sudah ada di dalam tubuh kita. Kenapa kita bisa dijaga tidak terjadi cancer atau kanker tadi ya, tidak terjadi diabetes, tidak terjadi autoimun? Karena stem cell bekerja terus di dalam tubuh kita, yaitu stem cell dari pemberian Tuhan. Nah, dia mengeluarkan terus efek-efek untuk perbaikan regenerasi sel-sel kita. Namun masalahnya yang membuat rusak itu siapa? Stem cell itu menjadi tidak baik kerja. Manusia itu sendiri. Dengan apa tadi? Pola hidup yang tidak sehat. 3 hal, ingat. Exercise, diet, makanan, dan stres pikiran. Ya, 3 hal ini coba kalau dijaga. Saya rasa dengan menjaga 3 hal ini, manusia pasti sehat semua. Dan itu perlu kedisiplinan untuk menjaga itu semua. Nah, sehingga kalau misalnya terjadi kerusakan di stem cell-nya, jadi gimana cara kerjanya stem cell? Ya terpaksa stem cell-nya diambil dari orang yang sehat. Supaya dibalikan ke dalam tubuh kita. Atau dimasukkan dalam tubuh kita. Orang yang paling sehat siapa sih? Apakah usia 60? Pasti banyak yang sakit ya. Usia 30 sekarang banyak yang sakit juga 30 karena stres. Ya. Usia 10 tahun kan nggak mungkin diambil dari usia 10 tahun. Kasihan anak kecil diambil ya jaringan tubuhnya. Nah yang terbaik adalah stem cell dari tali pusat atau ari-ari. Nah, stem cell dari ari-ari ini yang paling muda dan tentunya dari bayi yang baru lahir kan. Nah, dari situlah stem cell yang terbaik yang bisa kita pakai untuk dibuat, dikembangbiakan di pabrik, ya, pabrik buatan manusia untuk diberikan kepada manusia. Nah, setelah stem cell masuk di dalam tubuh kita, setelah diinfuskan ya, masuk. Nah, itu gimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya sama seperti waktu stem cell itu yang dari ciptaan Tuhan, yaitu karena stem cell masih bagus semua, dia akan melakukan regenerasi, melakukan antiinflamasi, menyeimbangkan sistem imun sehingga terjadi perbaikan. Nah, katanya nih dok, penyakit gangguan seksual nih juga bisa nih diatasi dengan stem cell. Gangguan seksual seperti apa aja sih yang bisa diobatin? Ya, gangguan seksual itu kan banyak sekali ya penyebabnya ya. Kalau menurut saya tuh yang sekarang paling banyak adalah stres. Terus kedua, ya karena stres jadi capek. Udah capek ya jadi nggak semangat lagi. Tidak bergairah lagi karena udah stres. Ya kan udah capek kerjanya. Apalagi kalau sekarang nih kerjanya jarak jauh lagi ya. Saya dengar banyak orang yang kerjanya di luar pulau. Ya kapan bisa balik ke Jakarta untuk bisa bertemu sama pasangannya. Udah capek dan stres ya. Itu tidak bisa pasti. Itu mesti diatasi karena gangguan kembali lagi psikologinya ya. Nah yang kedua adalah gangguan apa yang bisa membantu. Ya kan banyak juga gangguan karena faktor penyakit. Seperti diabetes. Itu mengganggu. Ya kan. Nah ini bisa diatasi. Nah tentunya cara penggunaannya harus dilakukan oleh dokter spesialis yang sudah memiliki kompetensi untuk faktor-faktor gangguan seksual ini. Oh gitu, ya. Apa ada nih dok batasan jenis penyakit yang bisa ditangani dengan terapi stem cell? Ya, terapi atau penyakit-penyakit yang bisa diterapi oleh stem cell tentunya harus kita waspadai juga dan kita pahami supaya masyarakat tidak
tergiur dengan promosi-promosi yang tidak bertanggung jawab. Iya. Stem cell tidak bisa mengobati kanker. Ya, Iya. jadi bagi mereka yang menderita kanker, jangan sampai tergiur dengan pengobatan stem cell seperti ini. Karena stem cell bukan obat untuk kanker. Hanya satu stem cell yang bisa untuk mengobati kanker, yaitu kanker darah. Kanker darah atau leukemia, limfoma, multiple myeloma itu bisa. Tetapi caranya bukan diinfuskan. Caranya adalah melalui cangkok sumsum tulang. Oh, dari situ ya. Ya, nah cangkok sumsum tulang itu dibuatlah stem cell, tapi stem cell itu bukan stem cell yang saat ini kita kenal, yaitu stem cell darah. Jadi stem cell yang sudah punya cikal bakal akan membentuk sel-sel darah kita. Nah, itu yang kita bisa berikan, dan itu sudah lama sekali dilakukan sejak tahun 1950 untuk pengobatan kanker darah. Kanker darah, iya. Nah, tadi kan udah banyak banget nih dok, kita tahu manfaatnya nih stem cell. Nah, bagaimana nih dengan dokter sendiri? Apa dokter udah nih melakukan stem cell? Ya, tentunya karena saya yang punya pabriknya dan saya tahu, ya, jadi saya berani menggunakan stem cell. Dan ada satu lagi sekretom. Nah, sekretom regenik dan stem cell regenik ini sudah saya pakai. Dan juga untuk keluarga. Gitu. Karena saya tahu bagaimana cara membuatnya, saya tahu juga keamanannya dan sterilitas daripada pabriknya dan keseriusan ataupun sangat concern terhadap keselamatan pasiennya, sehingga yang diberikan oleh saya dan keluarga tentunya stem cell yang sudah teruji ya keamanannya gitu. Itu udah sejak kapan dok? Terus gimana sih manfaatnya yang di dokter rasain tuh apa? Saya tuh kalau udah menggunakan stem cell itu sejak 4 tahun yang lalu. Waktu itu kita tahu bahwa COVID-19 merajalela ya, pandemik kan ya. Nah, COVID-19 pandemik, waktu itu ya saya mengalami sendiri Delta varian. Varian Delta itu ya kita tahu ya, setiap hari berapa yang menderita dan meninggal gitu. Dan kebetulan juga orang tua saya juga kena. Nah, sejak itu saya pakai stem cell. Tapi stem cell-nya adalah yang disebut sekretom. Ya kan, sekretom itu apa sih? Nah, sekretom itu adalah hasil daripada sekresi stem cell. Jadi kalau misalnya saya mau menggambarkan sekretom itu begini. Pohon karet misalnya. Pohon karet itu pohonnya adalah disebut stem cell-nya. Nah, karet atau getah yang dihasilkan oleh pohon itu adalah sekretomnya. Jadi sekretom itu juga bermanfaat buat tubuh kita. Nah, itu saya pakai setiap 2 minggu sekali saya suntik. Pakai sampai sekarang udah 3. Itu rutin tuh setiap 2 minggu? Ya rutin 2 ya kadang-kadang kalau saya lagi seger ya 1 bulan cukup. Gitu. Manfaatnya gimana dok? Rasanya tuh gimana setelah melakukan? Rasanya satu ya nggak gampang sakit. Yang kedua nggak gampang capek, ya kan? Karena saya itu sering muter keliling seluruh Indonesia. Kadang ke Bali, besok ke Medan, stamina, dan staminanya itu jadi kayak ya kok nggak capek-capek ya gitu ya. Tidur jam 1 pagi, bangun jam 5, seger aja gitu. Tapi yang penting jangan stres ya. Nah, itu gitu. Bisa nggak mencegah stres tuh? Bisa nggak mengatasi stres? Bisa hubungi Kalem ya dari FOI. Itu pasti bisa mengatasi. Gitu. Jadi kalau kita udah pakai stem cell nih, terus kita nggak exercise, terus nggak dibarengin dengan pola hidup yang baik itu tadi, kira-kira akan optimal nggak sih? Apa dia bisa? Ya. Stem cell-nya tetap bekerja dengan optimal, tetapi efektivitasnya akan hilang cepat. Karena habis lagi, sel-sel kita rusak lagi. Jadi stem cell udah bekerja nih, memperbaiki sel-sel kita nih, sel-sel tubuh kita dengan baik nih. Tapi karena lifestyle atau pola hidup kita jelek, ya rusak lagi. Sehingga perlu di stem cell lagi. Nah, akhirnya kan biayanya jadi besar sekali ya. Seberapa aman nih dok terapi stem cell ini digunakan terutama dalam konteks risiko efek samping jangka pendek dan jangka panjang? Ya. Jadi stem cell itu kalau kita lihat ya sumbernya ya kan. Tadi kan sumbernya dari orang yang sudah lahir dari seorang ibu gitu ya, diambil ari-arinya, atau orang yang sudah tua gitu ya, diambil dari sumsum tulangnya, dari lemaknya, karena semua
intinya semua yang ada pembuluh darahnya pasti bisa dibikin jadi stem cell. Ya, karena stem cell ada di seluruh pembuluh darah kita, ya kan? Nah, tapi ada juga stem cell yang diambil waktu terjadinya manusia dibentuk di rahim ibu. Nah, itu yang disebut stem cell embrio. Nah, stem cell embrio, jadi embrio adalah cikal bakal jadinya manusia, itu diambil sama manusia, dibikin stem cell. Nah, ini stem cell ini yang berbahaya. Baik secara agama juga tidak diperbolehkan kan, karena digugurkan. Ya kan, yang cikal bakal kehidupan ini diambil, dimatikan. Jadi secara agama tidak boleh. Tetapi secara kesehatan pun itu berbahaya. Kenapa? Bisa menyebabkan kanker atau keganasan yang disebut dengan nama teratoma. Nah, kalau teratoma itu apa sih? Jadi ada satu tumor, kalau diambil sama dokter bedah, terus kalau dibuka tumornya isinya apa? Ada gigi, ada mata, ada tulang, ada rambut gitu. Tapi nggak ada paku ya. Kalau ada paku itu dukun yang main. Ya, jadi itu yang berbahaya. Jadi hati-hati dengan stem cell yang berasal dari embrio. Dan yang kedua, stem cell yang disebut namanya pluripoten. Nah, itu juga berbahaya. Banyak negara-negara luar tentunya, dari Singapura, dari Jepang, menawarkan stem cell pluripoten. Nah, stem cell pluripoten ini sama kekuatannya seperti stem cell embrio. Jadi hati-hati dan berbahaya itu. Jadi yang paling aman apa? Stem cell yang dari ari-ari, dari orang yang sudah dewasa diambil, dibikin stem cell. Namun, kalau stem cellnya berasal dari orang dewasa yang usianya 60 tahun, 70 tahun, tentunya dengan berjalannya usia, penuaan tadi ya, dengan penuaan yang dipercepat dan sebagainya, stem cellnya pun sudah tidak banyak efeknya atau manfaatnya. Nggak direkomendasiin lah ya kalau dari situ. Tapi ada dok yang ambil stem cell dari pasien umur segitu? Ada, ya biasanya disebut namanya autologous stem cell. Jadi stem cell itu ada dua jenis untuk diambilnya. Pertama autologous, yaitu stem cell yang berasal dari tubuh kita sendiri, diambil, diproses, kemudian diberikan ke dalam tubuh kita sendiri. Jadi itu tergantung kondisinya? Iya. Atau kalau misalnya ada lagi stem cell allogenik. Kalau stem cell allogenik itu diambil dari orang lain, lalu diberikan dalam tubuh kita, masukin. Ya kan? Nah, seperti tadi dari ari-ari gitu ya, dari pusat diambil, diproses stem cell-nya, kemudian diberikan ke orang lain. Nah, itu allogeneic stem cell. Nah, tapi jadi kalau kita yang mau ambil allogeneic, diambil dari usia, oh ini ada usia 60 tahun, diambil lemaknya, dibikin stem cell, dimasukin dalam tubuh saya sendiri misalnya, itu juga nggak begitu manfaat. Atau diambil, diberikan kepada orang lain, itu juga nggak ada manfaatnya. Karena apa? Karena stem cell-nya sudah menua. Jadi kita harus jeli juga ya dok ya, kalau kita mau melakukan stem cell harus tahu nih asal-muasal stem cell-nya dari mana, karena banyak ditawarin juga. Betul, jadi kalau kita mesti mengetahui tentang stem cell ya, keamanan dan keefektifannya, ada 3 poin yang penting yang kita mesti tahu. 1, pabrik yang membuatnya. Pabrik yang membuatnya, 1 harus industri obat. Ya kan? Karena stem cell adalah obat. Yang kedua, ya, selain pabrik itu ada industri obat, kedua adalah sertifikasi. Dari pabriknya itu harus ada sertifikasi dari Badan POM. Karena itu menjaga keamanannya. Itu 2 hal untuk produksinya. Lalu yang berikutnya, faktornya adalah faktor dari cara pemberiannya. Cara pemberiannya. Jadi kita mesti mengetahui siapa yang memberikan stem cell itu. Kalau katakan misalnya pasien dengan diabetes atau pasien dengan stroke, kemudian diberikan oleh seorang dokter umum misalnya, stem cell-nya, kan nggak nyambung, kan tidak sesuai. Karena untuk mengobati pasien stroke ya mestinya oleh dokter syaraf. Diabetes harus dokter penyakit dalam khusus endokrin, ya gitu. Jadi kalau diberikannya oleh dokter umum, ya kan dokter umum tuh nggak paham tentang penyakit-penyakit ini. Dan itu ada dok di layanan-layanan kesehatan yang dokter umum yang memberikan itu? Ada. Ditawarkan gitu, ada? Iya. Nah, yang ketiga adalah untuk menjaga keamanan dan keefektifannya adalah kondisi pasien itu sendiri. Nah, tadi kalau pasien itu pasien kanker, diberikan stem cell, dia berbahaya jadinya. Ya kan, karena tidak mengobati. Malah jadi kita tidak tahu resikonya terhadap kankernya.
gitu ya. Atau pasien yang sudah penyakit degeneratif sudah sangat-sangat banyak, ya sudah berbaring, sudah tidak bisa apa-apa lagi, dengan penyakit degeneratif yang sangat kompleks, ya kan? Nah, apakah bisa diberikan stem cell untuk bisa mengembalikan lagi kembali seperti yang tadi saya bilang regeneratif? Sangat sulit tentunya. Makanya sebelum sampai kita amit-amit ya, sampai kejadian seperti itu, mulai jaga kesehatan dari kita masih muda. Nah, waktu masih muda, kita usia 15, 20, 25, jagalah tadi exercise yang baik, makan yang baik, jangan terlalu stres atau pikiran yang negatif gitu ya. Kembali lagi dok, sekali lagi boleh dong diurai nih, apa aja sih standar dan regulasi yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi ini? Ya, sebenarnya dalam regulasi stem cell itu ada 2 regulator yang mengeluarkan. Pertama adalah dari Kementerian Kesehatan. Ya, yang kedua dari Badan POM. Dari Kementerian Kesehatan itu ada 2 regulasi yang sudah dikeluarkan. 1, stem cell yang masih dalam penelitian, yang disebut pelayanan berbasis penelitian. Nah, yang kedua adalah stem cell yang sudah menjadi standar layanan. Nah, stem cell yang sudah menjadi standar layanan sudah dikeluarkan di bulan November, Desember ini, yaitu stem cell standar layanan khusus untuk kasus-kasus ortopedi dan traumatologi. Salah satu contohnya adalah osteoartritis atau gangguan lutut. Nah, itu sudah menjadi standar layanan di seluruh rumah sakit swasta, pemerintah, dan semuanya bisa mengobati stem cell untuk kasus lutut. Nah, tinggal tunggu apakah bisa di-cover oleh asuransi swasta. Ya, semoga. Tapi siap-siap premi naik nanti. Nah, yang lainnya adalah pelayanan berbasis penelitian. Nah, pelayanan berbasis penelitian ini untuk misalnya kasus stroke, kasus diabetes, ini masih dalam penelitian. Belum menjadi standar layanan. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan, Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan menjadi standar layanan. Jadi sebagai keputusan Menteri Kesehatan. Yang kedua, regulatornya dari Badan POM. Nah, Badan POM ini regulator yang sangat baik sekali untuk menjaga produksinya. Supaya aman produksinya, supaya steril stem cell-nya. Nah, ini yang penting buat kita semua untuk melihat kalau kita mau menggunakan stem cell, minta ada nggak sertifikasi dari Badan POM? Mana surat sertifikasinya yang dikeluarkan resmi oleh Badan POM? Itu yang menjadi penting buat kita. Dokter, kan tadi ada sertifikasi Badan POM. Biasanya kan kalau obat ada sertifikasi Badan POM, ada juga halalnya ya. Nah, kalau stem cell ini perlu nggak sih, dok? Ya, penting. Ya, halal. Tadi ada kan yang nggak halalnya, ada ya, kan yang halal. Mengenai halal, stem cell itu harus bebas dari porcine ya. Ya kan, porcine ya. Nah, untuk bebas dari porcine harus dilakukan penelitian atau pemeriksaan dari lembaga LPP POM MUI. Ya kan? Nah, stem cell dari kalbe, Regenic stem cell, ini sudah halal. Kenapa? Karena negatif porcine-nya. Dan di dalam proses produksinya sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari hewan. Jadi sangat-sangat halal karena tidak ada mengandung porcine. Ya, jangankan porcine, semua sumber dari hewan tidak dipakai di situ. Nah, oleh karena itu penting juga diminta ya sertifikasi ataupun hasil lab yang bebas dari porcine ini. Nah, kalau PT Bi Farma sendiri ini gimana nih memastikan terapi yang diberikan memiliki standar kualitas yang tinggi? Nah, standar kualitas yang tinggi dari suatu PT atau PT Bi Farma, satu pertama adalah PT Bi Farma itu adalah industri obat. Nah, kalau industri obat pasti memiliki standar yang tinggi sekali untuk memproduksi suatu obat, termasuk stem cell. Yang kedua, PT Bi Farma di Luhung ini sudah bersertifikasi Badan POM. Nah, sertifikasi Badan POM ini harus di-renewal, diperbarui setiap 5 tahun. Per 5 tahun. Ya, jadi ini kita sudah melakukan kurang lebih 3 kali renewal. Jadi udah 15 tahun. Ya kan, sejak tahun 2013. Ya, sejak 2013, 15 tahun yang lalu kita sudah melakukan perbaikan atau renewal, pembaruan daripada izin Badan POM dan terus mendapatkan sertifikasi ini sehingga boleh dikata itu standar yang tinggi ya untuk
memproduksi stem cell. Stabil ya, konsisten Iya. penerapannya. Apa nih dok peran stem cell dalam mendukung gaya hidup sehat dan memperlambat penuaan? Peran stem cell untuk memperlambat penuaan ya. Jadi kita tahu bahwa kita kalau diberikan stem cell pasti memperlambat, bahkan bukan hanya memperlambat, bisa menstop penuaan atau bahkan membalikkan penuaan jadi kembali muda. Tergantung biayanya. Oh iya. Kita mau berapa sering di stem cell. Tetapi supaya kita di stem cell tetap bisa memperlambat atau menstop penuaan, tentunya harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat tadi. Balik lagi ya. Karena kalau pola hidup kita nggak sehat ya sama aja ya. Sebenarnya kalau kita bisa mengandaikan ya, waktu stem cell dibuat dari pabrik alam ya, pabrik ciptaan Tuhan di rahim ibu, itu stem cell yang terbaik kan? Ya. Sejak start waktu kita dilahirkan di dunia ini ya, oe-oe gitu kan, itu penuaan sudah mulai terjadi. Karena hari ke hari. Nah, masalahnya kan penuaan itu makin dipercepat dengan apa? Ya, polusi udara, makanan yang tidak sehat dari orang tua dan sebagainya kan. Nah, mulai penuaan berjalan. Nah, tapi kalau itu kan tidak bisa dikontrol oleh seorang bayi ya. Karena diterimalah sama bayi itu. Tapi ketika bayi itu sudah jadi remaja, nah saat remajalah kita bisa memperlambat penuaan itu dengan pola hidup yang sehat. Dan knowledge ya. Nah, mulai saat ini semoga bagi mereka yang mendengar atau melihat acara kita, anak-anak remaja khususnya, ya jangan merokok. Nah, ya itu tuh. Jangan minum-minuman yang soft drink yang tidak sehat, yang banyak gulanya, ya kan? Jangan begadang, yang nggak perlu, gitu kan? Nah, itu bisa memperlambat dan menstop perubahan. Ada nggak sih dok bukti ilmiah nih tentang manfaat stem cell untuk kita tuh supaya awet muda? Apa ada gitu? Ada. Jadi dengan stem cell itu kalau tadi kita bicara tentang stem cell yang ada di dalam pembuluh-pembuluh darah kita, itu kan terus bekerja, membuat kita jadi tetap sehat dan awet muda. Tetapi ketika diberikan stem cell dari luar, yang stem cell berasal dari tali pusat atau ari-ari yang sangat muda, itu stem cell sangat bagus sekali untuk bisa kita jadi tetap sehat, awet muda gitu ya. Jadi kalau kita sudah diberikan stem cell yang sehat dan awet muda ini, yang bagus ini, tentunya pasti tubuh kita, biasanya kalau saya tanya sama orang yang mendapatkan stem cell ya, pertama kulitnya jadi kinclong. Glowing. Tapi kalau dalam kegelapan tidak jadi glowing in the dark ya, itu serem ya gitu ya. Nah, satu itu. Yang kedua, endurance. Wah, itu dia tadi yang saya bilang ya, tidak pernah capek dan lelah gitu ya. Subur nggak dok? Kesuburan bisa naik gitu ya. Yang ketiga, vitalitas kalau pria. Yang keempat, ya jadinya apa ya, nafasnya seperti nafas yang baru gitu ya. Segar sekali. Gitu. Dok, ini ada manfaat, bisa nggak sih dok dipakai untuk ini apa pasangan-pasangan yang mau punya keturunan? Iya bisa. Bisa ya. Bisa. Ya. Jadi ada satu rumah sakit ibu dan anak. Kemarin saya ke Surabaya. Itu dengan teknik endoskopi, teknik yang canggih ya dari seorang dokter kebidanan dan kandungan. Itu terapinya akan menggunakan terapi stem cell dan sekretome itu untuk kesuburan dan untuk memiliki anak dan keturunan. Tapi kan anggapannya nih stem cell ini, iya kita tahu lah tadi dokter udah sebut lah ratusan juta ya, biayanya tinggi dan untuk kalangan tertentu. Itu gimana sih tanggapan dokter? Ya, stem cell saat ini memang untuk kalangan tertentu ya, belum bisa sampai ke seluruh kalangan. Kalau ditanggung BPJS juga susah ya. Jadi memang sangat sulit untuk menyentuh ke kalangan yang lebih bawah gitu ya. Namun mungkin kedepannya pasti ada program-program CSR ya yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut ya atau rumah sakit ya, sehingga bisa membantu masyarakat yang di bawah. Tapi menurut saya karena ini sangat mahal, menurut saya yang semua kalangan untuk menjaga sehat itu kan mudah sebenarnya. Mudah dan murah. Bahkan bisa menghemat. Ya tadi kan exercise cuma 15 menit, 30 menit kan tinggal jalan kaki aja ke kantor. Naik sepeda itu kan sangat murah kan, menghemat. Ya kan. Yang kedua, makanan. Ya jangan sering jajan makan di luar, mendingan makan di rumah kan. Buatan ibu. Ya kan?
makanan sayur-sayuran, yang rebus-rebusan lagi, Iya. nggak pakai gorengan, kan murah. Iya. Yang ketiga, jangan stres. Jadi sebenarnya sehat itu murah Iya. dan mudah gitu ya. Iya. Tapi masalahnya manusia nggak disiplin ya. Kalau tadi dokter bilang ada program CSR nih. Gimana nih kalau dari PT Bi Farma Adiluhung ada nggak kontribusinya untuk program CSR-nya? Ada. Ada. Seperti contohnya waktu COVID-19. Oh iya. Wah, kita tuh mendukung ya stem cell untuk COVID-19. Bayangin untuk 40 pasien. 40 pasien kalau dikali berapa tadi? 300 juta lah ya. Iya. Itu berapa? Ya, saya bingung juga. Berapa dok? 40 pasien kali 300 juta. Ya kan 12 M kan? Iya. Nah, 12 miliar. Itu kami dapat dana untuk hibah penelitian COVID ini cuma hanya dapat 300 juta. Jadi sisanya biaya siapa? Nah, Kalbe yang akan mensupport. Itu COVID-19 tuh. Ya. Terus kemarin ada satu lagi pasien dengan idiopathic pulmonary fibrosis. Jadi fibrosis atau jaringan pada paru-paru yang tidak diketahui penyebabnya. Ini kita lagi support nih, satu pasien dikasih gratis. Ya kan? Ya, memang sulit perbaikannya karena idiopathic pulmonary fibrosis sangat-sangat sulit. Obatnya nggak ada obatnya malahan, ya. Nah, ada beberapa lagi yang lain seperti sekarang ini kita juga mau bikin jadi izin edar. Nah, ini menarik. Nomor izin edar nih dari Badan POM. Nah, nomor izin edar ini kita lagi mengembangkan untuk khusus osteoartritis. Nah, kalau udah dapat izin edar ini osteoartritis, mungkin tahun 2027 itu bisa keluar untuk bisa dipakai di masyarakat semua, ya kan. Nah, terus kemudian yang ketiga kita lagi membuat lagi stem cell khususnya eksosom, ya. Ini beda lagi nih. Ada stem cell, ada sekretom, ada eksosom gitu ya. Eksosom ini untuk gangguan ginjal, penyakit gagal ginjal kronis. Nah, ini kami kerjasama dengan LPDP, Kementerian Keuangan. Nah, ini penelitiannya ini kalau sudah jadi, targetnya ya untuk pasien-pasien seluruh lapisan. Semoga ya bisa mendapatkan izin edarnya dan bisa dipakai oleh semua penyakit atau pasien yang sudah kena gagal ginjal kronis. Ya, terakhir nih dok, bagaimana sih dokter melihat masa depan terapi stem cell ini di Indonesia? Ya, 5-10 tahun ke depan lah. Stem cell di Indonesia, kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia itu sekarang ini sekitar 280 juta. Ya kan? 280 juta kalau kita anggaplah 5% lah. Itu orang yang sangat kaya gitu ya, 5%. Itu sama dengan satu kotanya Singapura, seluruh penduduk Singapura. Jadi, dengan kata lain, Indonesia ini menjadi captive market dunia untuk stem cell. Karena orang kayanya sama seperti satu kota penduduk Singapura kan. Itu satu. Jadi apa artinya? Artinya Indonesia menjadi sasaran target promosi stem cell seluruh dunia. Nah, kebanyakan stem cell dari seluruh dunia ini stem cell yang abal-abal. Nah, oleh karena itu orang Indonesia harus hati-hati. Jangan terpengaruh dengan bahasa Amerika, bahasa Rusia, bahasa Jepang, keren gitu ya. Padahal kalau ditranslate pakai Google Translate itu sebenarnya abal-abal semuanya. Ya, jadi hati-hati. Yang kedua adalah populasi penuaan di Indonesia sangat makin lama makin tinggi. Jadi orang tua di Indonesia itu makin banyak. Ya kan? Nah, kalau orang tua makin banyak, penyakit degeneratif akan meningkat. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, stem cell atau terapi sel ini menjadi pengobatan regeneratif. Jadi akan menjadi tempat untuk bisa bagaimana penyakit degeneratif ini kembali bisa disembuhkan seperti kembali orang normal. Dengan demikian akan mengurangi beban negara. Karena penyakit degeneratif ini sangat tidak produktif. Yang repotnya, penyakit degeneratif ini sudah tidak lagi berkorelasi dengan usia. Kalau kita bilang populasi penuaan itu kan usia 60 tahun ke atas. Ya kan? Tapi sekarang penyakit degeneratif munculnya usia 30, 35, ya kan? Karena apa? Pola hidup yang tidak sehat. Jadi beban negara sangat tinggi karena usia 30 tahun itu kan usia yang produktif. Nah, disitulah tempat stem cell untuk membantu negara supaya masyarakatnya jadi produktif. Tetapi kembali lagi, yang paling penting adalah promotif, preventif. Yaitu apa? Pola hidup yang sehat. Jadi, sekali lagi kita harapkan masyarakat Indonesia harus bisa
menjaga pola hidup yang baik supaya promotif dan preventifnya terjaga dengan baik sehingga negara juga kuat nantinya. Demikian obrolan kami dengan Dr. Sandi Klintang. Semoga obrolan ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di Voice Talk berikutnya dengan narasumber lainnya.